Puji Tuhan, shalom semuanya. Salam, puji Tuhan, kita semua bisa bertemu meskipun dengan jarak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita merendahkan hati kita bersama-sama, kita tundukkan kepala kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kiranya Roh Kudus yang melawat setiap kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini kami tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah kemurahan-Mu. Bapa, biarlah pagi hari ini setiap kami boleh mendapatkan kelayakan yang berasal dari-Mu, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang ikut acara Google Meet pagi ini Bapa. Kiranya kasih Tuhan, rahmat Allah, perlindungan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus semua perlengkapan, peralatan semuanya Bapa, agar setiap kami benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami tundukkan segenap hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengizinkan Roh Allahku yang kudus untuk mengambil alih seluruh rangkaian ibadah kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Bapa. Kami rindu hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Jamah setiap kami, jamah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu. Haleluya. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku.
jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Haleluya, Engkau yang ku cinta selama-lamanya. Haleluya, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Lawat kami Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Ambil alih segalanya. Haleluya, glory, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah harapan di dalam hidupku. Ini hatiku Tuhan, seluruhnya ku serahkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita menyembah Dia yang dahsyat. Mari kita menyembah Allah yang mulia. Kuasanya yang sempurna sanggup memulihkan, sanggup memberikan kekuatan. Gloria dalam ayat amor, inna dalam ayat se, inna dalam tiada dalam di dalam ayat amor. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Pengorbanan-Mu terlalu sempurna bagi kami Bapa. Biarlah setiap kami pagi hari ini Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik di dalam-Mu Bapa. Haleluya, gloria dalam-Mu, inna dalam masyarakat dalam-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu Bapa. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu
Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di tengah-tengah segala pergumulan, kondisi dan situasi yang tidak bersahabat bagi kami, tetapi Engkau penolong kami. Tetapi Engkau Jehovah Jireh kami. Engkau yang menyediakan segala apa yang kami perlu. Engkau sumber segala sesuatu. Tenanglah hati kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pagi hari ini jikalau kami boleh beribadah bersama-sama dan Engkau hadir di antara kami, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan gunung batu kami. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami menaklukkannya di dalam nama Yesus Kristus, supaya hanya Roh Kudus saja yang beracara sepanjang firman Allah disampaikan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu Saudara secara virtual, melihat kondisi semuanya baik-baik saja. Itu sebabnya mari kita terus bersemangat untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena waktu yang sangat terbatas, saya akan membaca ayat 25 dan ayat selanjutnya akan saya jelaskan dalam pemaparan firman Tuhan hari ini. Matius 6 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi corona ini sudah berjalan 2 tahunan. Dan itu berdampak banyak hal, baik dari sisi ekonomi, ya, tentu kita semua yang merasakannya, termasuk gereja kita. Lalu kemudian bicara tentang pendidikan anak-anak. Tidak sedikit ibu-ibu orang tua yang stres karena harus menjadi guru anak-anaknya di rumah. Lalu kemudian situasi politik kita, ya ada terus masalah-masalah yang dimunculkan untuk mengkacaukan keadaan Indonesia. Lalu bicara tentang kesehatan, setiap hari kami di sini hampir mendengar ada yang mati, ya itu biasanya karena COVID. Rumah sakit sudah pada penuh. Itu sebabnya saudara tetap jaga kesehatan sungguh-sungguh. Dan kemudian adanya masalah tentang kerohanian. Bicara sebenarnya tentang kerohanian,
dalam kondisi pandemi seperti ini itu juga bicara tentang tantangan. Ataupun di sisi yang lain adalah kesempatan. Ketika kita ditantang dalam kondisi pandemi seperti begini, kita memilih untuk ibadah online di rumah. Ada dua hal yang terjadi, yaitu malas. Ya, baik itu malas beribadah karena waktunya panjang untuk kita bisa mengambil kesempatan untuk beribadah. Malas untuk menunjukkan sikap yang baik dalam beribadah, ya, bangun tidur langsung beribadah, mungkin ibadah tersebut online tersebut akhirnya kembali menindakbobokkan kita. Malas untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, dengan berbagai pertimbangan. Ada yang menganggap remeh ibadah, dan akhirnya banyak orang percaya yang tidak peduli kondisi kerohaniannya pada saat pandemi seperti begini ini. Tetapi sebaliknya, justru dalam kondisi pandemi ada banyak orang yang mengambil kesempatan untuk bergumul dengan Tuhan. Mereka bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam pandemi ini? Mereka bertanya, mengapa Tuhan izinkan? Atau mungkin mereka bertanya, Tuhan, kapan situasi ini akan berakhir? Karena memang sangat berdampak dalam segala aspek. Dan sejumlah orang lainnya, mereka punya kesempatan justru ketika tidak banyak kegiatan, banyak di rumah, ya, punya waktu yang sangat banyak, menikmati sumber yang tersedia melimpah secara virtual, utamanya belajar tentang Tuhan dan kebenarannya. Kalau kita membaca secara lengkap perikop Matius 6 pasal ayat 25 sampai dengan 34, Lembaga Alkitab Indonesia membantu kita untuk melihat bahwa tema dalam perikop ini yaitu tentang hal kekhawatiran. Itu sebabnya untuk mempermudah kita mengerti akan firman Allah yang akan kita pelajari hari ini, saya memberinya judul sesuai dengan perikop, Janganlah Kamu Khawatir. Judul firman Allah pada hari ini adalah Janganlah Kamu Khawatir. Bapak saudara yang saya kasihi, Matius 6 ayat 25 sampai 34 sebenarnya adalah teguran Tuhan secara keras terhadap kekhawatiran akan hal-hal dunia ini. Kata kekhawatiran itu sendiri, khawatir, ditulis sebanyak 6 kali dalam perikop ini. Dan Tuhan memperkatakan janganlah kamu khawatir dalam perikop ini sebanyak 3 kali. Yang artinya tentang kekhawatiran ini hal yang sangat serius. Sekali lagi, tentang kekhawatiran ini merupakan hal yang sangat serius. Sepanjang perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan teguran sepanjang pada perikop ini. Bahkan hingga diulang 3 kali, janganlah kamu khawatir. Hal ini serius karena memang kalau kita mau jujur, ya, banyak dari antara kita yang terjebak dengan kekhawatiran. Betul apa benar? Tuhan melarang kita untuk khawatir, Bapak Saudara. Sebab ketika kita khawatir, membuat kita gelisah dan tersiksa, serta pikiran kita menjadi kacau, tidak berdaya. Akibatnya apa? Hubungan sosial kita dengan sesama kita akhirnya menjadi terganggu. Kita gampang emosi, kita gampang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dan kemudian hal yang paling berat lainnya adalah kekhawatiran itu merampas sukacita kita dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kekhawatiran membuat kita menjadi ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Allah sesungguhnya telah berjanji untuk menyediakan bagi umatnya segala yang diperlukan, baik bagi kehidupan kita maupun untuk kesalehan kita hingga kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Dan Alkitab berkata kalau kita tidak percaya Tuhan, kita tidak percaya firman-Nya, sebenarnya kita adalah orang yang berdosa. Itu sebabnya, saudara, menjadi sangat penting bagi saya untuk kita belajar hari ini. Janganlah kamu khawatir. Tidak ada yang memastikan kapan pandemi ini akan selesai. Ya, di sisi lain, virus ini terus bermutasi. Kalau kita menjadi khawatir, maka menjadi kecillah kekuatan kita. Saya mengajak kita kembali melihat pada ayat yang ke-25.
ayat yang ke-25 dari Matius pasalnya yang ke-6. Apa kata firman Tuhan di situ? Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman Allah berkata kepada kita untuk jangan khawatir tentang apa? Bicara tentang makan, minum, dan pakai. Itu sebenarnya berbicara tentang keberlangsungan hidup kita. Dalam kata lain, keberlangsungan hidup itu berbicara tentang mati dan hidup kita. Kita harus percaya bahwa umur itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau toh misalkan ada di antara kita atau ada di antara orang percaya dan memang itu telah terjadi, kita dipanggil oleh Tuhan melalui COVID ini. Itu artinya hal ini menjadi waktu Tuhan bagi orang-orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan khawatir. Kita tidak perlu memikirkan tentang kenyamanan hidup. Banyak orang yang lebih mementingkan gaya hidup ketimbang keberlangsungan hidup itu sendiri. Biar kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan kehidupan ini, baik itu Tuhan membuatnya menjadi pahit ataukah menjadi manis sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pernah menyampaikan sebuah ilustrasi bahwa tempe itu bisa menyebabkan penyakit darah tinggi. Orang kalau tidak punya hati yang baik, hari pertama makan tempe, terima, dapat mengucap syukur. Hari yang kedua, tempe lagi, ya, masih jaga hati, bisa mengucap syukur. Hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya tempe lagi. Orang yang tidak bisa mengucap syukur akan menjadi stres, lalu kemudian darah tinggi. Ya, nah sebenarnya penyebabnya bukan karena tentang tempe, Bapak Saudara. Tetapi banyak orang yang kesulitan untuk makan bukan karena tidak ada makanan, tetapi bingung tentang variasi makanan yang diinginkan. Ya, itu sebabnya untuk kita bisa menikmati apa yang kita bisa makan, minum, dan pakai, satu hal saja yang saya anggap perlu dilakukan adalah kita menikmatinya dengan mengucap syukur. Lalu bagian berikutnya dikatakan, janganlah khawatir akan hari esok. Itu bicara bagaimana kita akan hidup tahun yang akan datang. Baik itu mungkin pada jangka panjang, bagaimana ketika kita tua nantinya. Atau kita berpikir sebagai orang tua, sedang kondisi pekerjaan, pendapatan yang pas-pasan, kita bingung apa yang harus kita tinggalkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Tetapi percayalah bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini ada di dalam pengaturan Tuhan. Dalam perikop hal kekhawatiran, ya, Tuhan memberikan beberapa alasan bagi saudara dan saya untuk tidak menjadi khawatir. Dan beberapa alasan ini yang Tuhan mau kemudian kita bisa menaklukkan rasa khawatir. Ketika itu hinggap dalam hati kita, kita bisa berkemenangan atas rasa khawatir itu sendiri. Dan dapat menikmati situasi yang Tuhan izinkan. Sekali lagi, apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, termasuk pandemi corona, atas seizin Tuhan, tetapi tetap di dalam kendali Tuhan. Alasan yang pertama, ya, alasan yang pertama, kalau kita melihat kembali pada ayat 25 bagian B, firman Allah berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hal yang pertama, alasan yang sangat kuat yang Tuhan mau kita ingat
supaya kita menang atas kekhawatiran, kita harus sadar, kita harus mengerti, kita harus mengimani hidup itu lebih penting. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafasnya kepada tubuh yang sebelumnya mati, yang dijadikan dari tanah. Dan apa yang berasal dari Tuhan merupakan berkat yang lebih besar daripada sandang pangan yang dimunculkan oleh permukaan bumi. Hidup itu langsung daripada Tuhan. Dan di dalam Markus 8 ayat 36, Markus 8 ayat 36 memberikan satu kepastian bagi kita. Firman Allah berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saya percaya kita dapat mengamini hal ini. Buat apa kita memiliki segala sesuatu, tetapi pada akhirnya kita kehilangan nyawa? Ini membuktikan bahwa hidup itu lebih penting dari apa yang dimakan, minum, dan dipakai. Kalau Tuhan memberikan hidup itu, maka Tuhan pasti akan menyertakannya dengan apa yang kita perlu di dalam kehidupan ini. Alasan yang kedua untuk kita tidak menjadi khawatir, atau ketika namanya manusia khawatir itu sempat hinggap, sempat mencrot dalam hati kita, kita bisa berkuasa atasnya. Alasan yang kedua, selain hidup itu lebih penting, kita bisa melihat ayat yang ke-26, lalu kemudian 28 sampai dengan 31 dari Matius pasal yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu, saudara dan saya, jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapak saudara, di sini kita bisa melihat beberapa bagian bahwa Tuhan menunjukkan untuk kita memperhatikan burung. Burung terbang kemana-mana, ke tempat mereka inginkan. Burung tidak perlu menabur, burung tidak bisa menuai karena memang mereka tidak menabur. Tetapi Tuhan pelihara. Ini merupakan penekanan dari Tuhan bagi kita, supaya kita belajar dengan melihat burung-burung yang terbang itu, percaya kepada Allah, bahwa Allah juga pasti menyediakan apa yang perlu kita makan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, sebenarnya banyak orang khawatir bukan karena tidak ada makanan, tetapi bingung dengan tidak bervariasinya makanan. Ya, nah itu sebabnya dalam masa pandemi ini ada satu hal yang harus kita pelajari, supaya kita belajar mencukupkan diri. Itu permintaan firman Tuhan, belajar untuk mencukupkan diri. Lalu Tuhan juga berbicara tentang perhatikan, lihat bunga bakung, ya, yang tidak bekerja, tidak memintal, tetapi apa yang dikenakan Tuhan atas dirinya melebihi kemegahan Salomo. Dalam hal ini Tuhan juga mau kita percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlu untuk kita pakai.
Padahal bunga bakung adalah bunga yang termasuk bunga yang ringkih atau rentan, gampang rusak. Sebenarnya bunga bakung itu sejenis rumput, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah katakan, tidak bekerja, tapi berpakaian indah. Di Israel, akar bunga bakung yang biasanya muncul di atas permukaan tanah akan lenyap ketika terjadi musim dingin di sana. Dan ketika itu terjadi, maka akar dari bunga bakung akan terkubur di bawah tanah, lenyap, hilang. Tetapi ketika berganti dengan musim semi, maka yang lenyap tadi, akar yang tadi hilang, itu tiba-tiba muncul dengan cepat. Apa yang kita bisa pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara? Mungkin dalam masa pandemi ini kita merasa berkatku hilang, berkatku lenyap, berkatku terkubur. Saya mau katakan kepada kita semuanya seperti bunga bakung tadi. Kalaupun berkatmu lenyap, seperti halnya bunga bakung akarnya juga lenyap, itu karena musim dingin. Percayalah, kalau musim semi kemudian Tuhan jadikan dalam kehidupan kita seperti bunga bakung, maka apa yang lenyap, maka apa yang hilang akan muncul ke permukaan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kiranya kita bisa terhibur dan dikuatkan dengan apa yang terjadi pada bunga bakung itu. Alasan yang ketiga supaya kita bisa kuat dan tidak menjadi khawatir. Mari kita melihat ayatnya yang ke-27 dan 32 dari Matius pasalnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayatnya yang ke-32. Apa kata firman Tuhan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Firman Allah menyinggung tentang sehasta, Bapak Saudara. Tahu ya sehasta itu apa? Sehasta itu sejengkal. Ya. Lalu disandingkan dengan kata jalan hidup. Jalan hidup itu bicara tentang umur, tentang usia. Jadi kita bisa dapatkan di sini bahwa kalau kita khawatir, kalau kita menjadi cemas, kalau kita bingung, Bapak Saudara, sejengkal saja itu bicara tentang ukuran terpendek, Saudara. Ya, ukuran yang termasuk terpendek. Itu kekhawatiran tidak bisa menambah umur panjang kita. Tidak bisa menambah usia kita. Malahan yang terjadi kebalikannya. Bukankah ketika orang khawatir, ketika orang cemas, ketika orang bingung, justru kesehatannya akan digerogoti. Digerogoti oleh darah tinggi, digerogoti oleh diabetes, digerogoti oleh penyakit-penyakit lainnya. Dan akhirnya kalau kekhawatiran tidak bisa dikuasai, maka usia kita pun akhirnya menjadi pendek. Itu sebabnya, saudara, jangan khawatir. Itu tidak mengubah jalan kehidupan kita, karena Tuhan yang menentukan berapa panjang umur kita. Amin. Nah, bicara tentang ayat 32. Kelimpahan duniawi itu dicari oleh bangsa-bangsa, dan Tuhan tidak mau kita seperti orang-orang dunia, karena mereka tidak mengenal Allah. Tapi kita punya Allah, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita punya Tuhan, ya. Karena orang dunia tidak mengerti bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya. Tetapi kita punya firman Tuhan untuk kita mengerti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya cara untuk memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya Alkitab juga melanjutkan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu, saudara dan saya, memerlukan semuanya itu. Karena Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Bahkan terkadang apa yang kita inginkan, Tuhan berikan melampaui itu semuanya. Ya, bisa katakan amin? Amin. Nah, alasan berikutnya,
Ya, bagaimana kita bisa menang dalam kekhawatiran atas kekhawatiran? Mari kita lihat ayat 33 dari pasal yang ke-6. Ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa lihat di sini Bapak Saudara, bahwa kerajaan Allah dan kebenaran itu jauh melampaui dari apa yang kita makan, minum, dan pakai. Musim pandemi ini, masa pandemi ini menjadi ujian bagi banyak orang, termasuk ujian untuk takut akan Tuhan. Tidak sedikit dalam masa pandemi ini merasa orang punya banyak kebutuhan, ada yang memutuskan untuk mencuri, ada yang memutuskan untuk menipu, ada yang memutuskan untuk korupsi, ada yang memutuskan menghalalkan segala cara yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semuanya, kerajaan Allah jauh lebih penting dari apa yang kita makan, minum, pakai. Kalaupun ada orang yang mati karena kelaparan, ya, surga jauh lebih penting dari apa yang dikejar dalam dunia ini. Tetapi apakah Tuhan akan meninggalkan anak-anaknya? Saya percaya manusia, terlebih anak-anaknya, lebih berharga daripada burung dan bunga bakung. Jadi Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan mau kita juga sungguh-sungguh setiap hari dalam pencarian kita untuk mendekatkan diri dan mengerti akan firman Allah. Kita punya aktivitas rohani, punya disiplin rohani, dan itu bukan hanya sekedar pelarian untuk menghabiskan waktu, tetapi itulah cara kita untuk hidup sebagai orang percaya. Mengapa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kita harus ingat, sorga itu tujuan akhir. Amin. Sorga tujuan akhir, bukan dunia ini. Kita tidak perlu dunia, cari dunia. Dunia akan ditambahkan kepada kita. Itu janji firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya itu janji Tuhan. Semuanya itu, apa yang kita perlu, apa yang kita butuh, akan ditambah-tambahkannya kepada saudara dan saya. Yang terakhir, apa alasan bagi kita dari Tuhan untuk kita bisa menang atas kekhawatiran? Ayat 34 yang terakhir berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan saudara, firman Allah mengajak kita untuk memahami, kita nggak perlu khawatir tentang hari besok. Tidak perlu, Bapak Saudara, cukup kesusahan hari ini. Ya, itu sebabnya mari Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita setiap harinya. Kita selesaikan dengan setia. Dan Tuhan bilang, kalau setia dalam perkara kecil, akan diberikan perkara yang besar. Buat apa kita memikirkan banyak hal, malah kita akan terjerat di dalam kekhawatiran. Allah memberi hikmat pagi hari ini kepada kita. Cukuplah perkara hari ini kita mengerjakannya, karena tidak ada gunanya kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. 1 Timotius 6 ayat 9, mohon maaf, ayat yang paling terakhir ini. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang dunia cari hal-hal yang duniawi. Firman Allah katakan orang seperti ini akan tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu sebabnya saudara, mari kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Hari ini Tuhan mau kita tidak khawatir. Tuhan mau kekhawatiran menyingkir dari dalam hati kita. Mari milikilah hidup yang berserah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang juga punya nama lain, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Allah akan menyediakan sebanyak yang dianggapnya baik bagi kita, bukan baik menurut kita.
Jehovah Jireh akan menyediakannya. Tidak perlu khawatir, saudara. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dan apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan itu Immanuel, Tuhan yang menyertai kita semuanya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan siapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita angkat pujian itu, kuasa salibmu. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Mari kita akan siapkan roti dan cawan. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Katakan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Kuasa salibmu, kuasa salibmu pulih. Kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, dan kami tidak akan mengizinkan kekhawatiran hinggap atas hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami tolak dengan kuasa firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini hati kami kuat. Hari ini iman kami dibangkitkan. Hari ini pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti pelihara kami. Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami, sebab Engkaulah Immanuel, Tuhan yang menyertai. Sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kiranya Engkau membersihkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Layakkan kami oleh karena kuasa darah-Mu. Dan biar oleh perjamuan kudus ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu dapat dinyatakan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan berkemenangan di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mengangkat roti, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita ambil roti, kita angkat, dan sebelum kita memakannya, inilah firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan, anggur ataupun penggantinya. Sebelum kita meminumnya, inilah firman Tuhan bagi kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau rela menggantikan kami karena kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyediakan sorga untuk kami hidup bersama dengan Engkau. Kami bersyukur hidup kami yang telah tidak bernilai ini, karena seharusnya kami menanggung upah dosa yaitu maut. Tapi Engkau jadikan biji mata-Mu berharga di pandangan-Mu, dan Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dan biar kami semuanya hari ini tidak menyia-nyiakan nilai yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Jikalau Tuhan membeli hidup kami dengan darah yang tercurah, terlebih apa yang kami makan, minum, dan pakai, Tuhan terlalu gampang untuk menyediakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih.
atas pengorbanan Tuhan, atas kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian itu. Aku ada saat ini, semua karena kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya hanya kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Engkau telah hadir dalam ibadah kami hari ini. Sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi hati kami satu, jiwa kami satu, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh hari ini. Dan kami bersyukur perkenanan Tuhan telah dinyatakan. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Hari ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, baik itu yang sakit, siapapun itu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu, supaya dimanapun mereka saat ini, apapun penyakit mereka, kami nyatakan dengan iman kami, di dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa sakit penyakit itu kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa bilur-Mu dinyatakan untuk saudara-saudara kami. Kami juga secara khusus menyerahkan pada Nia dan keluarga yang masih dalam duka ya Tuhan. Biar Engkau menghibur, memberikan kekuatan untuk dapat melewati masa-masa duka cita ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang secara online diadakan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengertian, akal budi, terlebih takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Buat anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, kiranya perbuatan tangan mereka, segala rencana mereka, Tuhan buat berhasil. Apapun yang kemudian makan minum kami pakai Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakannya. Bukan dari nominal yang kami terima, tetapi kami hidup dari setiap firman yang diperkatakan untuk kami. Kami bersyafaat bagi negeri kami, bangsa kami. Mohon Tuhan ampunilah kiranya segala dosa dan pelanggaran negeri ini. Dan Tuhan berbelas kasihan kiranya untuk menyembuhkan negeri kami. Angkatlah pandemi corona ini ya Tuhan, dan pulihkanlah bangsa kami. Menyerahkan kota Malang di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau tahu setiap hari ada kematian karena COVID. Kiranya Tuhan memelihara kami. Sementara Tuhan masih mengizinkannya, luputkan kami anak-anak-Mu dari COVID ini. Tetapi kalau sekiranya boleh Tuhan, angkatlah penyakit ini supaya keluar dari kota Malang kami. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jikalau kemudian kami akan menyisihkan keuangan kami dari apa yang Tuhan percaya, berapapun itu ya Tuhan, ingatkan kami apa yang kami punya
Semua berasal dari Tuhan. Kami harus setia dalam perkara kecil, supaya Tuhan semakin disenangkan, dan kami dapat dipercaya untuk perkara yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah raya kami hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.